Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Mari kita akan belajar lagi hari ini sedikit dari firman Tuhan. Dan saya ingin melanjutkan apa yang kita kemarin sama-sama renungkan. Yaitu Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Mungkin saudara berkata, saya nggak kekurangan apa-apa kok. Saya punya segala-galanya. Saudara, yes. Tetapi saudara, kadang-kadang kita perlu wisdom. Kadang-kadang kita perlu kekuatan, kadang-kadang kita perlu sukacita. Ada banyak hal saudara-saudara yang kita perlukan di dalam dunia ini. Nah, Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi kalau Tuhan menyuruh kita mencari kerajaan Allah itu saudara-saudara, itu setiap hari di dalam segala keadaan. Bukan hanya pada saat kita kekurangan saja, bukan hanya pada saat kita ketakutan saja, tetapi di dalam segala waktu kita harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sudah belajar kemarin bahwa kerajaan Allah itu bukan perkara tempat, bukan perkara istana, bukan apa. Tetapi kalau saya melihat yang disebut kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Tuhan, di mana raja memerintah, di situ adalah kerajaannya. Nah, sebab itu saudara-saudara, mari kita teruskan pelajaran kemarin, bagaimana untuk kita bisa mengalami kerajaan Allah, bisa hidup di dalam pemerintahan Tuhan. Sebenarnya hari ini kita akan merenungkan dua hal, ya, untuk kita bisa hidup di dalam pemerintahan Tuhan, yaitu di dalam kerajaan Allah, di mana Tuhan memerintah. Kita harus mengenali Tuhan, saudara, di dalam dua hal. Kenali Tuhan akan kasih-Nya, kasih Tuhan kepada kita. Itu penting sekali. Kalau kita tidak mengenal kasih Tuhan, maka kita tidak akan mau hidup di dalam pimpinan Tuhan. Nah, kalau untuk kita bisa mengenali kasih Tuhan, kita akan sama-sama baca dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Di situ dikatakan begini, Rasul Paulus yang menulis. Dia berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi Tuhan berkata, kalau Bapa sudah rela menyerahkan anaknya mati buat kita demi untuk menyelamatkan kita, Dia sudah begitu memberikan anaknya yang sangat Dia kasihi, anak satu-satunya, diberikannya kepada kita untuk menebus dosa kita. Nah, kemudian Dia katakan, masakan bagaimana mungkin Tuhan tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dengan kata lain, saudara, kalau Tuhan sudah mengorbankan anaknya demi untuk menyelamatkan kita, masakan setelah kita diselamatkan kemudian Tuhan terlantarkan kita? Tidak mungkin. Nah, sebab itu kalau Tuhan sudah selamatkan kita, pasti Tuhan akan memelihara kita. Tuhan pasti akan menyediakan bagi kita segala yang kita butuhkan. Nah, disitulah kita, kalau kita merenungkan ayat ini, saudara, kita akan bisa merenungkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu besar sekali dan luar biasa. Dan Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang kedua, saudara, marilah kita mengenali Tuhan sebagai Bapa kita. Kenali Tuhan sebagai Bapa. Nah, kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu. Apa arti Bapa? Bapa itu berarti the provider, yang menyediakan. Ya. Kalau saudara sebagai Bapa, saudara tahu tugas saudara. Saudara punya mata pencaharian, punya pekerjaan, karena saudara punya tanggung jawab untuk provide, untuk menyediakan segala kebutuhan keluarga saudara. Nah, Tuhan itu demikian. He is the provider, saudara. Nah, sebab itu biarlah kita untuk hidup di bawah pemerintahan Tuhan, kita bisa melihat Dia itu Bapa kita, the provider. Nah, saudara pernah ingat satu kali Tuhan Yesus di dalam Markus pasal yang ke-10, Tuhan Yesus setelah melayani orang-orang di sana, kemudian ada ibu-ibu yang membawa anak-anaknya datang kepada Yesus. Anak-anak itu semua datang berkerumun kepada Yesus.
Nah, murid-murid Yesus tidak suka. Sebab itu mereka usir anak-anak itu. Sepertinya anak ini mengganggu. Tetapi Yesus berkata, jangan anak itu disuruh pergi. Karena Tuhan bilang, biarkan dia datang. Biarkan mereka semua datang. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata begini. Di dalam Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-15. Tuhan Yesus berkata ini. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan sorga seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi Tuhan berkata bahwa kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan sorga, kita mau hidup di dalam pemerintahan Tuhan, kita harus menyambut kerajaan sorga itu seperti anak-anak kecil. Nah, saudara lihat, anak-anak kecil ini adalah anak yang polos, saudara. Anak kecil itu terhadap papanya yang melindungi dia, provide hidupnya, dia itu senang sekali kalau bersama dengan bapaknya. Dan pada waktu anak ini bersama dengan bapaknya, maka dia tidak khawatir apapun juga. Dia tidak takut kalau ada orang akan menyakiti dia. Dia tidak khawatir kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena dia tahu bapaknya akan melindungi dia. Pada saat hari sudah siang, selama dia dengan bapaknya, dia tidak takut kelaparan karena bapaknya akan memberi makan kepada dia. Kalaupun hari sudah menjadi gelap, dia tidak takut apapun juga karena dia tahu bapaknya akan membawa dia pulang, bapaknya akan menuntun dia ke kamar, bapaknya akan menidurkan dia. Dia bergantung penuh kepada bapaknya sehingga dia careless, tidak khawatir apapun juga. Nah, Tuhan ingin agar supaya kita mempunyai sikap seperti anak kecil ini yang dependen kepada bapaknya dengan penuh. Nah, Tuhan berkata, kalau kita tidak menyambut kerajaan surga, pemerintahan Tuhan di dalam hidup kita seperti anak kecil ini terhadap bapaknya, maka kita tidak akan mengalami kerajaan surga. Di sini katakan, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti kita tidak akan mengalami kerajaan surga di dalam hidup kita. Nah, itulah sebabnya saudara, kita harus mempunyai kepolosan seperti anak kecil yang bersandar kepada bapaknya, tidak takut apapun juga selama dia dengan bapaknya. Nah, saudara, kalau saudara ingat kejadian yang terjadi, kalau saudara mau baca di rumah, karena bacaan ini panjang, saudara bisa baca sendiri dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Di situ menceritakan mengenai Nabi Elia. Elia seorang nabi Tuhan. Satu hari dia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Raja Ahab. Raja Ahab itu raja yang jahat sekali. Raja Ahab dan istrinya itu Jezebel, orang yang jahat sekali. Dan Ahab dan Jezebel itu membunuh banyak nabi-nabi Tuhan. Nah, sekarang Elia disuruh pergi ke Raja Ahab untuk memberikan suatu judgment, untuk berkata kepada Ahab bahwa tidak akan ada embun, tidak akan turun hujan selama bertahun-tahun sampai kecuali aku mengatakannya. Kata Elia berkata begitu. Dan saudara, dia tahu dengan berbicara begitu kepada Ahab, itu bahayanya luar biasa. Karena Ahab bisa bunuh dia. Tapi Elia menurut, dia pergi dan dia berkata kepada Ahab. Setelah itu tentunya, ini di dalam pikiran saya sendiri, dia tentunya lari. Karena dia takut ditangkap dan dibunuh oleh Ahab. Pada waktu dia keluar dari istana itu, Tuhan langsung berbicara kepada Elia. Pergilah, kata Tuhan, pergilah ke Brook Cherith atau Sungai Kerit bahasa Indonesianya. Pergilah ke Sungai Kerit karena kata Tuhan, aku telah menyuruh seekor gagak untuk memberi makan kepadamu. Dan saudara, Elia lari ke sana, ke Sungai Kerit. Dan saudara bisa bayangkan, sampai di sana saudara, dia sudah melihat gagak ada di situ. Ya, makanya dia tahu Sungai Kerit kan panjang. Saya katakan ini saya sendiri, pikiran saya sendiri. Di mana Sungai Kerit begitu panjang kan? Tuhan mau dia bersembunyi di mana? Tapi tentunya sudah ada gagak di mana itu, dan dia pergi ke situ, ke dekat gagak itu. Nah, disitulah dia tinggal. Saudara, dia tinggal di situ, saudara. Bukan sehari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, 1 tahun lebih. Dan setiap pagi dan petang gagak itu memberi makan kepada Elia. Saudara bisa bayangkan, kasih bawa roti, bawa daging untuk Elia setiap hari pagi dan petang. Saudara bisa bayangkan enggak? Nah, disinilah kalau kita melihat Tuhan itu luar biasa, saudara. Tuhan itu
itu Bapa kita. Dia sudah menyediakan segala sesuatu buat kita sebelum kita membutuhkannya. Elia tidak berpikir bagaimana nanti dia makan, kemana dia harus bersembunyi. Dia tidak pernah mikir. Tuhan berikan direction. Tuhan, ya, Elia ada di bawah pemerintahan Tuhan. Dia menurut kemanapun Tuhan suruh dia. Dan Tuhan pasti lead dia. Hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Setelah itu, air di sungai Kerit itu mulai makin sedikit kan. Tuhan berkata, Elia sekarang kamu pergi ke desa Sarfat. Karena aku telah menyuruh seorang janda untuk memberi makan kepadamu. Saudara lihat di sini. Tuhan bisa melakukan apa saja buat kita. Dia sebagai Bapa kita. Kalau seekor burung gagak bisa disuruh oleh Tuhan. Seorang janda bisa disuruh oleh Tuhan. Tuhan bisa menyuruh siapa saja untuk menolong kita pada saat kita membutuhkan pertolongan. Ini yang dimaksud. Datanglah ke tata kasih karunia Tuhan. Ibrani 4 ayat 16. Nah, minta pertolongan Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita pertolongan pada waktunya. Tidak akan terlambat, tidak akan terlalu cepat. Nah, saudara, biar ini memberikan kekuatan bagi saudara semua yang mendengarkan. Dan ayat-ayat sekali lagi tadi saya berikan ayat Roma 8 ayat 32. Saya berikan ayat Markus 10 ayat 15. Dan 1 Raja-Raja pasal 17. Sampai ketemu besok.